Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raffi Manihansa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas 3 atau tugas 4 ya, itu tentang pengisian water bottle itu secara otomatis. Di sini saya punya 13 baris ladder ya, yang saya bikin dengan menggunakan konfigurasi NONC, kemudian juga menggunakan ini coil sebagai eh apa ya, eksekutornya, kemudian sebagai di sini menggunakan instruksi PLC sebagai timer dengan value yang berbeda untuk membuat beberapa delay di sini ya. Ada timer mulai dari timer 50 untuk konverternya, itu menggunakan relay juga. Kemudian di sini ada counter untuk sebagai bolak-baliknya. Pertama kita menghidupkan toggle autonya dulu. Di sini LD004 ya. Izin komen untuk toggle auto, kemudian relay bantu, dan S1 itu kita anggap sistem atau keran ya, atau yang pertama, dan kita anggaplah kita punya 3, 4, kalau nggak salah tuh 5 ya. Kemudian counternya sebanyak jumlah counter yang diperlukan ya. Kemudian sekarang kita tinggal run ya. Tadi udah saya coba untuk online simulator, tinggal kita jalankan. Oke, sini ada Oke, kita lanjutkan ya tadi. Akan ada beberapa kendala di sini. Udah saya start ya Walkon Simulator dengan compile yang tidak ada salahnya. Di sini compile tidak ada, no error, no warning, compile error nggak ada, file reportnya nggak ada. Ya, jadi aman. Semuanya di sini addressnya di sini sebenarnya terlalu banyak ya nolnya untuk time counter ya. Jadi ketika kita udah masukin time counternya 0 yang 4, 5 sampai 7 sampai sejuta pun di sini di instruksinya dia akan ngikut ya jumlah time counternya. Jadi nanti juga akan ngaruh ke time counter. Misalnya kita bikin di sini adalah time counter 2, time counter 2, time counter 1 ya. Nah, di sini dia bekerja, tapi kita tidak bisa misalnya menggunakan relay bantu untuk mengisi ya. Ini kita anggap S1 ini untuk mengisi valve-nya. Ya. S1 untuk mengisi valve-nya keran. Jadi untuk kemudian buzzernya ya, valve on, valve off-nya. Jadi seperti ini. Dan NO-nya aktif ya. S2-nya juga. Ini kita kalau kita hidupkan, kita ganti value menjadi 1, toggle autonya bergerak ya. Masuk sini relay bantunya. Kita anggap di sini kita masukin S1-nya 1. Nah, ketika dia bergerak berarti toggle autonya masuk untuk menghidupkan relay bantu, maka converter V-nya adalah masuk. Maka timer relay-nya itu ada ya, timer relay-nya di sini dia akan menghitung. Kemudian kita tinggal di sini lihat buzzernya, buzzer botolnya. Tinggal rubah-rubah saja untuk kita uji coba dulu ya bagaimana bentuk timer relay-nya. Oke, karena di sini kita menggunakan sistem otomatis ya. Jadi dia akan terus bergeraknya dari atas ke bawah. Nah, sistem eksekusinya mulai dari toggle auto turun ke bawah, dia akan menghitung sampai PL autonya bergerak ya. Ketika anggap ini sedang mengisi air, terus mengisi air pada botol, setelah air pada botolnya penuh, dia akan berhenti untuk menggerakkan bagian lainnya, dan dia akan terus counter selama beberapa kali. Oke, kita coba untuk mengubah buzzer botolnya untuk 1. Nah, di sini buzzer botolnya kita hidupkan, maka kita untuk manualnya 1 dan valve kita ganti 1. Oke, ya di sini valve nggak bisa kita ganti karena di sini dia bergerak ya buzzer botolnya. Jadi kalau buzzer botol ini sebenarnya kalau kita bikin dalam bentuk HMI-nya atau desainernya, ini ada buzzernya. Jadi ketika botol itu penuh kan dia mengisi ya, itu dia penuh nih buzzernya akan hidup gitu. Oke, ketika dia mengisi buzzer akan hidup. Value-nya ini kenapa dibikin 80 80 kemudian di sini dibuat berbeda 85. Itu disengaja ya dibuat berbeda value untuk menghitung waktu agar terjadi perbedaan waktu ketika dalam pengisian. Oke, kita tinggal coba-coba aja ganti NO dan NI-nya untuk melihat hasilnya gitu. Di sini kita tinggal rubah-rubah saja pada beberapa bagian.
karena tidak semuanya memang diproses secara auto nih. Seperti ini dia sudah mulai hidup ya valve-nya. Oke, dia akan menghitung delay-nya, value-nya berapa. Ntar dia akan counter sampai seterusnya sampai ke bawah, sampai ini terulang berapa kali, karena pada pengisian botol itu kan dia mulai dari diisi kosong, mid sampai penuh, dia akan berhenti sensornya. Oke, anggaplah kita menggunakan beberapa di sini kita menggunakan 3 jenis sensor ya. Hal itu dilihat di mana? Dari jumlah S-nya. S-nya S1, S2, dan jumlah S3. Itu jadi jumlah sensor yang digunakan. Oke, mungkin sekian dari percobaan saya. Jika banyak yang kurang saya mohon maaf. Untuk menjadi bahan pembelajaran, semoga bisa bermanfaat ke depannya. Untuk beberapa cara penulisan ini seperti menulis 004 ini sebenarnya bisa langsung aja 004, terus kita tinggal bikin apa dengan menggunakan NO dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.